Dulu, ada yang bilang kalau Presiden Jokowi bakal menjadi bebek lumpuh. Pemerintahannya di periode kedua ini gak bakalan efektif karena para politisi dan partai politik bakal lebih fokus sama urusan Pilpres 2024. Tapi, kenyataannya, sekarang ini pengaruh Presiden Jokowi malah semakin terasa. Bahkan, sekarang ini ada beberapa politisi senior dan partai politik yang ketar-ketir, yang sangat ketakutan, sama pengaruh Presiden Jokowi terhadap Pilpres 2024 nanti. Saking ketakutannya, mereka meminta Presiden Jokowi buat gak terlibat dalam urusan Pilpres 2024. Mereka semua ketakutan sama Presiden Jokowi. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala sudah minta Presiden Jokowi supaya jangan ikut-ikutan soal urusan politik, khususnya soal Pilpres 2024. Terus, ada juga Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengkritik Presiden Jokowi yang sudah mengumpulkan para ketua umum partai politik di istana. Kalau diperhatikan, mereka semua ada kesamaan. Mereka semua ada di kubu yang sama. Mereka semua adalah pendukung Anies Baswedan dan terlibat dalam koalisi perubahan. Mereka semua pantas ketakutan sama Presiden Jokowi. Padahal, gak ada kesalahan yang dilakukan sama Presiden Jokowi. Gak ada aturan yang dilanggar sama Presiden Jokowi. Mengumpulkan para ketua umum partai politik di istana sudah sering dilakukan, baik oleh Presiden Jokowi maupun presiden-presiden sebelumnya. Presiden Jokowi, sebagai kepala negara dan pemimpin yang visioner, pasti punya kepentingan sama Pilpres 2024. Pilpres 2024 sangat istimewa. Kalian tahu kenapa ini istimewa? Ini istimewa karena presiden kita yang mendatang, penerus Presiden Jokowi, dia bakal memimpin Indonesia di masa-masa kita mengalami bonus demografi. Bonus demografi ini penting. Di masa ini, jumlah rakyat usia produktif melebihi dari mereka yang tidak usia produktif. Kondisi sosial ini jadi peluang yang bisa membuat Indonesia sangat produktif dan melompat jadi negara maju. Kalau bangsa kita bisa memanfaatkan bonus demografi dengan baik, kita bakal jadi negara kaya. Penghasilan rata-rata warga Indonesia bakal melompat 3 kali lipat. Bayangkan, gaji kalian naik sampai 3 kali lipat. Tapi, bonus demografi ini bisa juga menjadi jebakan. Kalau kita gak bisa memanfaatkan bonus demografi, bangsa kita bakal terjebak sebagai negara kelas menengah. Bangsa Indonesia gak mungkin jadi negara maju dan kaya. Apakah kita semua mau masa depan kita jadi seperti itu? Jadi negara kelas menengah selamanya?
Makanya, presiden yang dipilih melalui Pilpres 2024 gak boleh sembarangan. Dia harus bisa melanjutkan kerja keras dan pondasi ekonomi yang sudah dibangun sama Presiden Jokowi. Indonesia sudah berada di trek yang benar menuju Indonesia maju. Infrastruktur yang bakal meningkatkan ekonomi masyarakat sudah banyak dibangun sejak era pemerintahan Presiden Jokowi. Kita juga sedang melakukan industrialisasi. Indonesia gak mau lagi cuma jadi pengekspor kekayaan alam. Indonesia gak mau lagi cuma jadi pengekspor bahan mentah. Kita mau kekayaan alam diolah dulu di negara kita sebelum diekspor ke luar negeri. Dengan cara industrialisasi ini, pendapatan kita jadi lebih besar. Selain itu, bakal terbuka banyak lapangan kerja. Anak-anak muda gak bakalan jadi pengangguran. Selain itu, Presiden Jokowi juga sudah membenahi di sektor sumber daya manusia. Kesehatan masyarakat ditingkatkan. Sekarang ada program BPJS Kesehatan. Kualitas puskesmas ditingkatkan. Fasilitas rumah sakit juga ditingkatkan. Soal pendidikan, sekarang ada Kartu Indonesia Pintar. Semua anak Indonesia harus bisa sekolah. Menteri Nadiem Makarim juga sudah membenahi sistem pendidikan supaya cocok sama perkembangan zaman dan teknologi. Nah, semua kerja keras Pak Jokowi dalam membawa negara kita jadi negara maju harus dilanjutkan. Kita gak boleh berhenti, apalagi putar balik. Kalau sampai pencapaian Pak Jokowi tidak dilanjutkan, kita bisa terperangkap jadi negara kelas menengah aja. Kita gak bakalan jadi negara maju. Makanya, dalam konteks ini, demi kepentingan rakyat, demi masa depan rakyat, Pak Jokowi harus peduli sama Pilpres 2024 dan capres-capres yang bakal bertarung nanti. Pak Jokowi gak mau Indonesia mundur lagi ke belakang. Kalau sekarang ada orang-orang seperti Surya Paloh dan Yusuf Kala, ada partai-partai seperti Partai Demokrat dan PKS yang keberatan sama keterlibatan Pak Jokowi, itu tanda-tanda mereka cuma mau menang sendiri. Mereka sebetulnya gak peduli sama masa depan Indonesia, mereka gak peduli negara kita bisa jadi negara maju. Oke, itu saja pembahasan Tonan hari ini. Pesan Tonan, di Pilpres 2024, pilihlah calon presiden yang punya komitmen dan punya kemampuan melanjutkan apa yang sudah dirintis sama Pak Jokowi. Setuju? Bye.